Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, salam hormat untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru. Kali ini kita akan coba untuk mereview, kemudian mensimulasikan terkait dengan informasi rapor pendidikan yang sudah bisa kita akses melalui link rapor pendidikan di tahun 2024. Beberapa pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, yaitu bagaimana kita selaku kepala sekolah untuk dapat mengeksplor, mengunduh, kemudian memahami isi daripada rapor pendidikan tahun 2024 yang akan menjadi dasar perencanaan program kegiatan sekolah, yaitu berdasarkan rapor pendidikan yang kita peroleh. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja menuju ke link rapor pendidikan. Kita coba untuk mensimulasikan kegiatan apa yang perlu kita lakukan pada saat launching pertama rapor pendidikan yang di bulan April ini sudah diberikan informasi dari BPMP terkait dengan sekolah mana yang sudah login, kemudian sekolah mana yang sudah mengakses, sudah mengeksplor, dan sudah mengunduh rapor pendidikan. Baik, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan akun belajar ID kepala sekolah. Kemudian kita masuk di akun belajar ID kepala sekolah. Kemudian kita masuk di tab baru seperti ini, Bapak dan Ibu. Kemudian kita ketikkan rapor pendidikan. Nah, seperti ini. Muncul rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Ini tinggal kita enter saja seperti ini, maka akan muncul menu awal dashboard pertama rapor pendidikan. Ya, di sini ada informasi data rapor pendidikan sudah diperbaharui dan dilengkapi capaian satuan PAUD. Info lengkap, klik di sini. Nah, ini bisa untuk kita jadikan referensi bahwa di rapor pendidikan 2024 satuan PAUD itu sudah ada perbaharuan, ya. Karena rapor pendidikan diakses dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, kemudian SMA, SMK, ya. Baik, setelah muncul seperti ini, lanjut kita klik masuk sebagai satuan pendidikan, garis miring pemerintah daerah. Maka kita siapkan akun belajar ID kepala sekolah yang kita gunakan. Karena tujuannya kita akan mengeksplor dan mengunduh rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Bisa menggunakan akun yang lain, misalnya akun dinas, akun admin, yaitu akun OPS maupun akun guru, namun kegiatan eksplor dan mengunduh itu wajib dilakukan oleh kepala sekolah dengan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah. Yang ini yang harus menjadi catatan kita semua. Ya, kalau nanti kita melakukan eksplor dan unduh rapor pendidikan menggunakan akun guru ataupun admin OPS, itu tidak akan terbaca oleh server pusat. Ya, tetapi guru dan warga sekolah lainnya itu bisa mengakses. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui laporan pendidikan atau rapor pendidikan yang kita capai di satuan pendidikan masing-masing. Oke, kita masuk saja Bapak Ibu. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian saya masuk menggunakan salah satu akun kepala sekolah. Sini, oke, karena sudah tersimpan. Kemudian lanjut. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu seperti ini. Di depan
atau di beranda ini tertuliskan ada nama sekolah, kemudian alamat sekolah, kemudian akreditasi sekolah. Kemudian di sini ada menu ringkasan, unduh, glosarium, dan pusat bantuan. Yang dilakukan pertama Bapak dan Ibu adalah kita memahami, kemudian melihat, membaca di menu ringkasan. Ketika kita memahami, kemudian membaca menu-menu yang ada di ringkasan ini yang dinamakan kita melakukan explore rapor pendidikan. Yang nanti akan terbaca laporannya di server pusat di kementerian. Ya, jadi jangan langsung ke unduh, tetapi kita lihat dulu di menu ringkasan yang ini. Apa saja yang akan kita lakukan? Silakan di scroll ke bawah. Kita pahami, baca masing-masing di sini. Ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2024. Pastikan kursor kita ini sudah membaca setiap kalimat. Kemudian pada saat kursor kita berubah seperti ini, nah ini yang perlu kita klik dan kita lakukan pemahaman bahkan membacanya. Nah ini satu ya Bapak dan Ibu, lihat seluruh capaian satuan pendidikan saya. Kemudian di sini lihat cara menggunakan raport pendidikan. Ini silakan Bapak Ibu klik. Nah kemudian di bawah, bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini? Ini adalah laporan pencapaiannya Bapak Ibu. Kita lihat apa saja yang bisa kita klik di kolom-kolom ini. Ada 6 komponen yang akan kita explore. Yang pertama kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran ya. Nah mungkin nanti di tingkat SMA, SMK berbeda lagi Bapak Ibu tampilannya. Ini yang kita simulasikan adalah rapor pendidikan untuk tingkat sekolah dasar. Oke, kita lihat ini kolomnya. Nah ini semua yang akan kita explore satu persatu ya. Nanti akan kita cobakan. Yang pertama kita lihat dulu ini. Lihat seluruh capaian satuan pendidikan. Kita klik. Nah kita diarahkan ke bawah, ke sini. Oke, kita lihat kolom yang pertama, yaitu kemampuan literasi. Cara mengidentifikasinya, arahkan kursor kita, Bapak dan Ibu, seperti ini. Kemampuan literasi judulnya, tidak bisa kita klik. Kemudian ini nilainya, baik, peserta didik sudah mencapai kompetensi, belum juga. Bisa diklik, artinya ini hanya informasi. Kemudian ke bawah. Kemudian ke bawah lagi, apa arti capaian saya? Nah ini sudah kelihatan ya. Pertama kursornya seperti ini, kemudian ke bawah ini kursornya sudah berubah. Artinya ini membuktikan atau ini mengartikan bahwa harus kita klik dan harus kita pahami. Kita klik seperti ini. Silahkan ini kita baca. Jadi jangan sampai ketika sudah kita klik langsung ini digeret begini Bapak Ibu. Setelah itu langsung di close. Ini tidak akan terbaca di server. Server tetap akan mengidentifikasi kita belum memahami. Jadi manfaatkan waktunya ketika kita klik seperti ini, kita baca dulu beberapa detik. Kemampuan literasi adalah ini dibaca dulu supaya kita memahami ini. Kemudian skornya ini ya, skor pencapaian ke tahun ini sekian, naiknya sekian, ini perlu dipahami oleh kita. Oke, sudah selesai, ini sudah dibaca dan sudah dipahami, baru kita close. Oke, ini yang pertama. Kemudian turunkan ke bawah kursornya. Oke, tidak ada. Kemudian sampai ke nah, ternyata di bawah ini bisa juga diklik. Maka ini kita klik juga seperti ini. Oke, kita lihat, turunkan ke bawah. Mana lagi yang bisa kita klik? Ini kita klik lagi. Nah, ini apa arti capaian saya, bisa diklik. Sebaran murid kita klik juga. Kemudian pindah ke sebelah kanan, kompetensi membaca teks sastra. Detail ini bisa diklik juga, nanti kita klik juga.
kompetensi membaca teks juga kita klik, kemudian turunkan ke bawah. Nah, setiap kursor yang berubah tampilan tangan seperti ini wajib kita klik dan kita pahami satu persatu. Jika ini ada salah satu saja yang tidak kita lakukan klik dengan cara membaca dan memahami, maka kita dianggap belum melakukan explore. Nah, kemudian ini inspirasi benahi juga demikian, kita klik, kemudian kita arahkan lagi kursornya, ya. Nah, setiap yang berubah ini silakan Bapak Ibu buka dan pelajari. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Oke, sampai di sini kita kembali lagi ke menu ringkasan yang di depan. Jadi itu caranya Bapak dan Ibu kita melakukan explore rapor pendidikan. Lakukan sebanyak 6 komponen yang ada di menu beranda ini. Yang pertama kemampuan literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Ya, ini semua silakan diklik, pastikan sudah dibaca dan sudah dipahami. Jika sudah selesai di menu ringkasan, kita melakukan explore, baru kita masuk ke menu unduh. Nah, ya, di menu unduh apa yang dilakukan Bapak dan Ibu? Ada 2 yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama, kita mengunduh rapor pendidikan. Ini nanti akan terunduh otomatis ketika kita klik unduh rapor pendidikan ini, akan berupa file Excel yang biasanya nanti akan diminta oleh pengawas sekolah untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan, ya. Maka kita coba untuk klik nanti untuk unduh rapor pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, turunkan ke bawah, kita diwajibkan juga untuk mengunduh poster. Nah, ini posternya Bapak Ibu. Ini tampilan contoh posternya. Ya, ini nanti akan berupa file PDF. Kita contohkan ya Bapak Ibu. Kita klik dulu ini unduh rapor pendidikan seperti ini. Maka otomatis akan terunduh. Nah, seperti ini. Rapor pendidikan berhasil diunduh. Temukan di file folder download komputer Anda. Nanti akan seperti ini tampilannya. Ya, ada 4 set. Yang pertama panduan PBD, laporan rapor, rekom keseluruhan dari server pusat, rapor pendidikan, ya. Kemudian merekomendasikan prioritas apa yang mau diperbaiki. Kemudian ada lembar kerja RKT, kemudian lembar kerja ARKAS. File ini nanti akan diminta oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah sebagai dasar perencanaan pelaksanaan berbasis data di sekolah kita masing-masing. Oke, ini yang pertama, unduhan pertama. Yang kedua, kita scroll ke bawah, kita mengunduh poster. Kita klik unduh poster seperti ini. Maka nanti akan otomatis terunduh. Poster berhasil diunduh, temukan file folder download di komputer Anda. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, poster ini wajib kita cetak menggunakan banner. Ya, biasanya ini minimal kita cetak dengan ukuran 1 kali 1,5 meter. Ya. Kemudian nanti kita pajang di sekolah untuk apa? Yaitu untuk mengumumkan kepada warga sekolah bahwa inilah rapor pendidikan kita. Gitu ya. Jadi nanti dari 6 komponen rapor pendidikan kita itu akan kita pamerkan di sekolah kita masing-masing melalui banner ini. Dengan harapan semua warga sekolah mengetahui dan akan menjadi motivasi perbaikan, penguatan, dan perencanaan berbasis data di sekolah kita masing-masing. Jadi itu Bapak dan Ibu yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan pemahaman, yaitu mulai dari explore di menu ringkasan, kemudian mengunduh rapor pendidikan di menu unduh. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadi referensi untuk Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan explore ini, karena ini akan menjadi catatan di server pusat bagaimana Bapak Ibu memahami, bagaimana Bapak Ibu menjadikan
rapor pendidikan sebagai dasar perbaikan dan penguatan di sekolah kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, salam pembelajar, tetap semangat, semoga kita sehat selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.